Selamat malam, perkenalkan nama saya Ratna Deka, kelas A Nirim 1020218265. Di sini saya akan memberikan materi tentang pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama, pra-kemerdekaan pendidikan. Pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola oleh penjajah. Ada dua kolonia di Indonesia, yang kolonia Belanda dan kolonialisme Jepang. Dalam kolonia Belanda ada dua model pendidikan, yaitu yang pertama sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dan lama pendidikan 3 tahun. Adapun kurikulum yang diajarkan yaitu yang pertama berhitung, menulis dan membaca, yang kedua sekolah kelas 1 yang diperlukan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, lama pendidikan 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan yang terakhir 7 tahun. Yang diajarkan ialah ilmu bumi sejarah dan ilmu khayalan. Baik, kita akan masuk dalam kolonia Jepang. Setelah kolonia Belanda berakhir, Jepang mengganti pendidikan tingkat rendahnya dengan sebutan dan lama pendidikan 6 tahun. Kurikulum yang diajarkan adalah olahraga. Kita masuk ke dalam kurikulum pasca kemerdekaan. Kurikulum pasca kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, terdapat banyak sekali perubahan kurikulum pendidikan. Di antaranya yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pada tahun ini masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonia Belanda dan Jepang, sehingga banyak meneruskan kurikulum yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Belanda. Yang rencana pembelajaran 1942-1947 menguraikan pendidikan intelektual, namun diutamakan pendidikan waktu atau perilaku. Yang kedua, rencana pembelajaran terurai 1952, rencana pembelajaran terurai 1952, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan lebih merinci setiap mata pelajaran, sehingga disebut rencana pembelajaran terurai 1952. Yang ketiga, rencana pembelajaran 1964. Menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk perkembangan pada jenjang SD. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawarda menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecerdasan khusus. Yang kelima, kurikulum 1975 dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program pelita dan repelita menggunakan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam, kurikulum 1994. Kurikulum 1994, penyempurnaan kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah diri sistem semester. Yang ketujuh, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut KBIK karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan nilai, sikap, dan nilai peserta didik. Yang kedelapan, kurikulum 2006. PSP adalah kurikulum
operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap suatu pendidikan dengan standar kompetensi dan dasar yang dikembangkan pada Standar Nasional Pendidikan. Yang kesembilan, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter yang menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang ke-10, kurikulum daring. Kurikulum daring menyederhanakan dari kurikulum nasional, dikeluarkan karena pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal dalam kondisi krisis COVID-19, sehingga diperlukan relasi dan adaptasi pembelajaran. Yang ke-11, kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kita akan masuk ke dalam Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno. Hukum memberikan ruang bebas terhadap pendidikan Orde Lama, berusaha membangun masyarakat disiplin yang kuat yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang keempat, pendidikan pra-masa Orde Baru. Pelaksanaan pada tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala karena pendidikan Orde Baru mengurus ideologi keselarasan. Pada pendidikan Orde Baru setiap arahan pendidikan tidak dapat dicapai karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan Orde Baru. Ya, itu saja mungkin materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Shalom.